Makrifat bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan gelar, pengetahuan lahir, atau seberapa banyak kitab yang telah dibaca. Makrifat adalah pengenalan hati, sebuah kesadaran mendalam tentang kehadiran Allah yang hidup, nyata, dan terasa dalam setiap denyut kehidupan. Ia bukan tujuan yang diumumkan, melainkan keadaan batin yang sering tersembunyi, bahkan dari pemiliknya sendiri. Para sufi sejak dahulu sepakat bahwa makrifat tidak datang dari banyak bicara, melainkan dari keheningan yang panjang. Ia tumbuh dari luka, kesabaran, keikhlasan, dan penerimaan total terhadap takdir Allah. Karena itu, orang yang telah mencapai tingkat makrifat seringkali tampak sederhana, bahkan biasa saja di mata manusia. Namun di dalam dirinya, ada samudera yang tenang dan dalam. Berikut ini adalah 5 tanda halus yang sering tampak pada seseorang yang telah mencapai tingkat makrifat. Tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merenungi diri sendiri. 1. Hatinya tenang dalam segala keadaan. Salah satu tanda paling nyata dari orang yang telah mencapai makrifat adalah ketenangan batin yang tidak bergantung pada situasi. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, justru seringkali ia diuji dengan keadaan yang berat. Namun perbedaannya, hatinya tidak lagi gaduh. Ketika ditimpa kesulitan, ia tidak tergesa-gesa menyalahkan takdir. Ketika kehilangan, ia tidak tenggelam dalam penyesalan. Ketika mendapat nikmat, ia tidak larut dalam euforia berlebihan. Semua datang dan pergi, sementara hatinya tetap berada dalam kesadaran bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Orang makrifat memahami bahwa apapun yang datang bukanlah kebetulan. Semuanya adalah undangan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena itu, ia tidak melawan kenyataan, tetapi menerimanya dengan lapang. Di titik penerimaan inilah ketenangan sejati lahir. Ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi bergeser menjadi, apa yang Allah ingin aku pahami melalui ini. 2. Ibadahnya penuh kehadiran, bukan sekadar gerakan. Tanda kedua adalah perubahan kualitas ibadah. Orang yang telah mencapai makrifat tidak memandang ibadah sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan. Salatnya bukan lagi sekadar menggugurkan kewajiban. Ada rasa hadir, ada rasa diawasi, ada rasa berbicara dan didengarkan. Bahkan ketika lisannya diam, hatinya berdialog dengan Allah. Ia salat bukan karena takut neraka semata, dan bukan pula karena mengejar surga, tetapi karena ia merasa tidak sanggup hidup tanpa Allah. Zikirnya tidak selalu keras, tidak selalu panjang, tetapi mengalir di dalam kesadaran. Bahkan saat bekerja, berjalan, atau diam, hatinya tetap terhubung. Inilah zikir yang hidup, bukan zikir yang hanya di bibir. Orang makrifat tidak bangga dengan banyaknya ibadah. Ia justru khawatir jika ibadahnya belum diterima. Kerendahan hati ini lahir karena ia mengenal betapa agungnya Allah dan betapa kecil dirinya. 3. Tidak sibuk menilai orang lain. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang telah mencapai makrifat tidak gemar menghakimi, menyalahkan, atau merasa lebih suci dari orang lain. Ia memahami bahwa hidayah adalah rahasia Allah. Ia tahu bahwa dosa yang tampak kecil di mata manusia bisa jadi besar di sisi Allah, dan amal yang terlihat besar bisa jadi kosong karena ria. Kesadaran ini membuatnya berhati-hati dalam menilai. Alih-alih mencela, ia mendoakan. Alih-alih merendahkan, ia memahami. Alih-alih merasa lebih benar, ia merasa lebih membutuhkan ampunan. Orang makrifat melihat manusia dengan mata kasih, bukan dengan mata ego. Ia sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Maka ia memilih untuk menjadi peneduh, bukan hakim. 4. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Orang yang telah mencapai tingkat makrifat tidak anti dunia, tetapi tidak diperbudak oleh dunia. Ia bekerja, berusaha, dan berikhtiar seperti manusia pada umumnya. Namun hatinya tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Jika rezeki datang, ia bersyukur. Jika rezeki tertahan, ia bersabar. Karena ia tahu, rezeki bukan hanya soal materi, tetapi juga ketenangan, kesehatan, iman, dan rasa cukup. Ia tidak iri dengan pencapaian orang lain, sebab ia telah menemukan kekayaan di dalam hatinya sendiri. Dunia baginya hanyalah sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan tujuan akhir. Karena itu, kehilangan dunia tidak membuatnya hancur, dan mendapatkan dunia tidak membuatnya sombong. Inilah makam zuhud yang sejati. Bukan meninggalkan dunia secara fisik, tetapi melepaskan ketergantungan hati darinya. 5. Selalu merasa diawasi dan dicintai Allah.
Tanda terakhir, dan yang paling dalam, adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah. Orang makrifat hidup dalam makam ihsan, merasa melihat Allah, atau setidaknya merasa dilihat olehnya. Kesadaran ini bukan membuatnya takut berlebihan, tetapi justru melahirkan rasa cinta dan malu. Ia malu berbuat maksiat bukan karena takut diketahui manusia, tetapi karena merasa tidak pantas melukai hubungan dengan Allah yang begitu lembut mencintainya. Ia merasakan bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya. Dalam kesendirian, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam kesedihan, ia tahu ada tempat kembali. Dalam kegembiraan, ia sadar siapa sumbernya. Hidupnya menjadi sederhana, tetapi bermakna. Langkahnya pelan, tetapi penuh arah. Diamnya bernilai, bicaranya terjaga. Makrifat bukan puncak yang perlu diumumkan, melainkan kedalaman yang dirahasiakan. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin ia merasa belum apa-apa. Semakin ia mengenal, semakin ia tunduk. Jika kita belum menemukan tanda-tanda ini sepenuhnya dalam diri kita, jangan berkecil hati. Makrifat bukan hadiah instan, melainkan buah dari kejujuran dalam mencari Allah, kesabaran dalam ujian, dan keikhlasan dalam ibadah. Mulailah dari langkah kecil, menerima takdir tanpa melawan, beribadah dengan hati hadir, dan memandang hidup sebagai jalan pulang. Karena sejatinya, makrifat bukan tentang menjadi siapa-siapa, tetapi tentang kembali menjadi hamba sepenuhnya. Ia yang telah berjalan jauh di jalan makrifat memahami bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali merasa sampai, disitulah justru tabir baru dibukakan. Maka orang yang mengenal Allah dengan sejati tidak pernah mengklaim telah mengenalnya. Ia berjalan dalam kesadaran bahwa Allah selalu lebih luas daripada pemahamannya, lebih dalam daripada rasa yang pernah ia kecap, dan lebih agung daripada gambaran apapun yang terlintas di benaknya. Dalam keheningan batin, ia mulai menyadari bahwa yang selama ini ia kejar bukanlah ketenangan di luar, melainkan kepulangan ke dalam diri. Di sanalah Allah memperkenalkan dirinya, bukan melalui suara keras, melainkan melalui kejadian demi kejadian yang mengikis ego, menghancurkan kesombongan, dan melunakkan hati. Luka yang dulu dibenci kini dipahami sebagai pintu. Air mata yang dulu ditahan kini disyukuri sebagai bahasa doa yang paling jujur. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk meminta agar hidupnya berubah, melainkan agar hatinya dikuatkan untuk menerima perubahan. Ia tidak menuntut dunia menjadi ramah, tetapi belajar menjadi lapang. Ia menyadari bahwa penderitaan bukan selalu tanda murka, seringkali justru tanda perhatian. Sebab Allah mendidik hambanya dengan cara yang paling tepat, meski tidak selalu terasa nyaman. Perlahan, ia berhenti membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Ia paham bahwa setiap jiwa memiliki jalan, waktu, dan takaran ujian masing-masing. Apa yang tampak mudah bagi orang lain belum tentu baik untuknya, dan apa yang berat baginya. Mungkin justru jalan tercepat untuk naik derajat di sisi Allah. Kesadaran ini membebaskannya dari iri dan dengki yang selama ini menggerogoti ketenangan. Orang yang menapaki makrifat juga mulai memahami makna kehilangan dengan cara yang berbeda. Kehilangan tidak lagi dipandang sebagai hukuman, tetapi sebagai pengosongan. Sebab hanya bejana yang kosong yang bisa diisi. Ketika satu hal diambil, ia percaya ada ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhannya sebagai hamba. Maka ia belajar merelakan, bukan karena kuat, tetapi karena percaya. Kepercayaan inilah yang melahirkan rasa aman yang tidak bergantung pada apapun selain Allah. Rasa aman yang tidak runtuh meski keadaan berubah. Meski manusia pergi, meski harapan tidak terwujud sesuai rencana. Ia mulai merasakan bahwa selama hubungannya dengan Allah terjaga, ia tidak benar-benar kehilangan apapun. Dalam pergaulan sehari-hari, orang makrifat sering tampak biasa saja. Ia tertawa seperti orang lain, bekerja seperti orang lain, menjalani peran sosialnya tanpa merasa istimewa. Namun di balik kesederhanaan itu, ada penjagaan batin yang halus. Ia menjaga niatnya, menimbang ucapannya, dan memperhatikan gerak hatinya. Bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena ia tahu setiap gerak sekecil apapun berada dalam pengawasan Allah. Ia tidak tergesa-gesa membela diri ketika disalahpahami. Ia belajar bahwa tidak semua kebenaran harus dijelaskan, dan tidak semua luka harus dibalas. Ada saatnya diam lebih menyelamatkan hati daripada 1000 kata pembelaan. Dalam diam itu, ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Allah, zat yang paling mengetahui isi hati. Di titik ini pula, ia mulai merasakan bahwa doa tidak selalu berbentuk permintaan.
Kadang doa hadir sebagai kepasrahan yang sunyi. Kadang doa adalah air mata yang jatuh tanpa kalimat. Kadang doa adalah senyum di tengah keadaan yang tidak ideal. Ia memahami bahwa Allah lebih mengetahui kebutuhannya daripada apa yang mampu ia sebutkan. Karena itu, ia tidak lagi memaksa Allah dengan daftar keinginan yang panjang. Ia lebih banyak memohon agar diberi hati yang rida dan pikiran yang jernih. Sebab ia telah belajar bahwa apapun yang Allah pilihkan selalu mengandung hikmah, meski tidak langsung dipahami. Keyakinan ini membuat hidupnya terasa lebih ringan, meski tanggung jawabnya tetap berat. Orang makrifat juga semakin peka terhadap bisikan hatinya sendiri. Ia belajar membedakan mana dorongan ego dan mana ilham yang menenangkan. Ia tidak mengikuti semua keinginan, tetapi menimbangnya dengan kesadaran dan adab. Ia tahu bahwa tidak semua yang tampak baik benar-benar baik untuk jiwanya. Dalam kesadaran ini, ia menjadi lebih lembut terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi memaksa diri untuk sempurna, tetapi berusaha jujur. Ia menerima bahwa dirinya masih bisa salah, masih bisa jatuh, masih bisa lemah. Namun perbedaannya, setiap kali jatuh, ia tahu kemana harus kembali. Ia tidak berlama-lama dalam rasa bersalah, karena ia percaya pada luasnya ampunan Allah. Ampunan ini tidak membuatnya meremehkan dosa, justru membuatnya lebih berhati-hati. Ia takut kehilangan kedekatan, bukan sekadar takut hukuman. Hubungannya dengan Allah telah berubah dari sekadar kewajiban menjadi ikatan cinta. Dan cinta, selalu melahirkan penjagaan. Dalam interaksi dengan sesama, ia tidak lagi mencari pengakuan. Pujian tidak membuatnya terbang, celaan tidak membuatnya runtuh. Ia tahu bahwa penilaian manusia selalu terbatas, sedangkan penilaian Allah bersifat menyeluruh. Maka ia memilih fokus pada kejujuran niat, bukan tepuk tangan. Ia mulai memahami bahwa keikhlasan adalah makam yang paling sunyi. Tidak ada tanda, tidak ada sorak, bahkan tidak ada rasa bangga. Ketika ikhlas hadir, justru yang muncul adalah rasa kecil di hadapan Allah. Dan di situlah, menurut para sufi, hamba berada pada posisi paling dekat. Hari-harinya tidak selalu dipenuhi perasaan spiritual yang tinggi. Ada saat ia merasa hampa, kering, bahkan jauh. Namun ia tidak panik. Ia memahami bahwa rasa juga mengalami pasang surut. Ia tetap beribadah meski tanpa rasa, tetap berjalan meski tanpa semangat. Karena ia telah belajar bahwa kesetiaan lebih bernilai daripada perasaan. Dalam kesetiaan inilah makrifat dijaga. Bukan dengan pengalaman luar biasa, tetapi dengan keteguhan menjalani hal-hal sederhana, salat tepat waktu, menjaga lisan, menepati janji, dan memperbaiki niat setiap hari. Ia sadar bahwa Allah lebih mencintai amal kecil yang terus dilakukan daripada ledakan semangat yang cepat padam. Perlahan, hidupnya menjadi doa yang berjalan. Setiap langkah disertai kesadaran. Setiap keputusan disandarkan pada Allah. Setiap kegagalan diterima sebagai pelajaran. Setiap keberhasilan dikembalikan sebagai syukur. Ia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, karena baginya, hidup itu sendiri adalah ladang ibadah. Dan pada akhirnya, orang yang mencapai makrifat tidak meninggalkan dunia, tetapi hadir sepenuhnya di dalamnya dengan hati yang tertambat pada Allah. Ia menjadi saksi bahwa kedekatan dengan Allah tidak menjauhkan manusia dari kehidupan, justru membuatnya lebih utuh menjalaninya. Ia tidak mengajak dengan kata-kata yang tinggi, tetapi dengan ketenangan yang menular. Tidak dengan ceramah panjang, tetapi dengan akhlak yang terasa. Sebab makrifat sejati tidak perlu diperkenalkan, ia akan dikenali melalui dampaknya. Dan jika ada satu doa yang paling sering terucap dari hatinya, bukanlah permintaan dunia atau kedudukan, melainkan permohonan sederhana. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan aku darimu, meski aku jauh dari kesempurnaan. Doa itu terus hidup, berulang, dan menjadi nafas dalam setiap langkah. Karena bagi orang yang telah mengenal, kedekatan dengan Allah adalah segalanya. Kesadaran tentang kedekatan dengan Allah itu perlahan membentuk cara pandang baru terhadap waktu. Orang yang menapaki makrifat tidak lagi melihat waktu hanya sebagai rangkaian hari yang harus dihabiskan, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Ia tidak menyia-nyiakan pagi dengan kelalaian, dan tidak menutup malam dengan kegelisahan yang tak perlu. Setiap detik menjadi peluang untuk hadir, untuk sadar, untuk kembali. Ia mulai merasakan bahwa masa lalu tidak perlu terus disesali, dan masa depan tidak perlu ditakuti. Masa lalu telah menjadi pelajaran, masa depan berada dalam genggaman Allah, dan yang benar-benar ia miliki hanyalah saat ini. Di saat inilah ia berusaha jujur, ikhlas, dan sadar.
Bukan berarti ia tanpa rencana, tetapi rencananya tidak membuatnya lupa berserah. Dalam kesadaran semacam ini, ia tidak lagi dikejar-kejar oleh ambisi yang melelahkan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak menjadikan hasil sebagai sumber harga diri. Jika berhasil, ia bersyukur tanpa merasa lebih. Jika gagal, ia introspeksi tanpa menghancurkan diri. Ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh pencapaian, tetapi oleh hubungannya dengan Allah. Orang makrifat juga mulai memahami bahasa kehidupan yang lebih halus. Ia belajar membaca isyarat Allah dalam hal-hal kecil, keterlambatan yang menyelamatkan, kegagalan yang menghindarkan, pertemuan singkat yang mengubah arah hidup. Semua terasa terhubung, seakan hidup bukan kumpulan peristiwa acak, melainkan narasi yang disusun dengan sangat rapi. Dari sini tumbuh rasa takjub yang tenang. Bukan takjub yang meledak-ledak, melainkan kekaguman yang diam. Ia kagum pada cara Allah bekerja tanpa perlu diumumkan. Kagum pada cara Allah menutup aibnya, meski ia sering lalai. Kagum pada cara Allah tetap memberinya nafas, meski syukurnya sering tertunda. Rasa kagum ini melahirkan malu yang lembut. Malu untuk bermaksiat terang-terangan. Malu untuk meremehkan perintah. Malu untuk berprasangka buruk pada takdir. Bukan malu karena takut dilihat manusia, tetapi malu karena merasa terlalu banyak diberi, namun terlalu sedikit memberi kembali. Dalam relasi dengan orang lain, ia mulai lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia menyadari bahwa setiap orang membawa kisah yang tidak terlihat. Maka ia tidak tergesa menyela, tidak cepat menyimpulkan. Ia hadir dengan empati, bukan dengan nasihat yang dipaksakan. Karena ia tahu, tidak semua orang butuh jawaban, sebagian hanya butuh didengarkan. Ia juga belajar memaafkan dengan cara yang lebih dalam. Bukan memaafkan karena merasa lebih tinggi, tetapi memaafkan karena sadar bahwa ia pun sering bersalah. Memaafkan bukan lagi beban, melainkan pembebasan. Setiap kali memaafkan, hatinya terasa lebih ringan, seakan satu simpul dilepaskan dari dalam dada. Namun orang makrifat tidak selalu terlihat lembut dalam arti lemah. Ia tetap tegas ketika kebenaran harus ditegakkan, tetapi ketegasannya tidak dibakar oleh amarah. Ia berbicara seperlunya, bertindak secukupnya, dan berhenti ketika batas adab terjaga. Ketegasan yang lahir dari kesadaran selalu berbeda dengan ketegasan yang lahir dari ego. Dalam kesendiriannya, ia menemukan ruang yang dulu terasa menakutkan. Kesendirian tidak lagi identik dengan kesepian. Justru di sanalah ia paling jujur dengan dirinya sendiri. Ia mengakui ketakutannya, kelemahannya, dan harapannya tanpa topeng. Ia berbicara dengan Allah tanpa bahasa yang dibuat-buat. Tangisnya tidak dramatis, tawanya tidak dibuat-buat. Semua mengalir apa adanya. Di titik ini, ia memahami bahwa kejujuran batin lebih penting daripada penampilan luar. Ia tidak terlalu sibuk terlihat religius, karena ia tahu Allah melihat yang tersembunyi. Ia lebih khawatir pada niat yang bengkok daripada kesalahan yang tampak. Sebab kesalahan bisa diperbaiki, tetapi niat yang rusak bisa merusak segalanya. Orang makrifat juga belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan dunia. Ia tidak lagi berharap dunia menjadi adil sepenuhnya, karena ia tahu keadilan mutlak hanya milik Allah. Kesadaran ini membuatnya tidak mudah kecewa. Ia tetap berusaha berbuat baik, meski tidak selalu dibalas baik. Ia tetap menanam, meski tidak selalu memanen. Baginya, kebaikan tidak selalu harus menghasilkan tepuk tangan. Cukup diketahui Allah, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak menghitung berapa kali ia berkorban, karena perhitungan semacam itu hanya akan melelahkan hati. Ia memberi sejauh yang ia mampu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dalam perjalanan panjang ini, ia sering diuji dengan rasa hampa. Ada masa-masa di mana ibadah terasa biasa, doa terasa datar, dan hati terasa jauh. Namun ia tidak menganggapnya kegagalan. Ia memahaminya sebagai fase pendewasaan. Seperti hubungan yang telah lama terjalin, tidak selalu ada getar, tetapi ada komitmen. Komitmen inilah yang membuatnya tetap berdiri, bahkan ketika rasa tidak mendukung. Ia tetap salat, meski tanpa keharuan. Tetap berzikir, meski tanpa getaran. Tetap berbuat baik, meski tidak sedang bersemangat. Karena ia tahu, Allah tidak hanya melihat rasa, tetapi melihat kesetiaan. Perlahan, ia menyadari bahwa makrifat bukanlah keadaan statis. Ia bisa naik, bisa turun. Ada hari-hari di mana kesadaran terasa jernih, ada hari-hari di mana ia harus berjuang kembali. Namun ia tidak putus asa. Ia telah belajar bahwa jatuh bukan akhir, selama ia tidak berhenti kembali.
Dalam setiap kembali itulah, hatinya semakin matang. Ia tidak lagi kembali dengan kepanikan, tetapi dengan kerendahan. Ia tahu pintu Allah tidak pernah benar-benar tertutup. Yang sering tertutup hanyalah kesadaran manusia sendiri. Akhirnya, orang yang berjalan di jalan makrifat tidak terlalu sibuk menanyakan, sudah sejauh apa aku? Ia lebih sibuk memastikan, apakah aku masih berjalan? Karena ia paham, yang terpenting bukanlah posisi, tetapi arah. Ia tidak mencari akhir perjalanan, karena ia tahu selama masih hidup, ia adalah musafir. Dan bagi musafir yang mengenal tujuan, setiap langkah, seberat apapun, tetap bermakna. Maka ia berjalan dengan hati yang lebih lapang, langkah yang lebih tenang, dan pandangan yang lebih jernih. Ia tidak mengaku telah sampai, tetapi ia bersyukur telah dipertemukan dengan jalan. Jalan yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menjanjikan kedekatan. Dan dalam diam yang panjang, ia menyadari satu hal sederhana namun dalam. Bahwa mengenal Allah bukan tentang mengetahui banyak hal tentangnya, melainkan tentang mengizinkan diri dikenal dan dibentuk olehnya. Di sanalah ia berhenti mengejar, dan mulai berserah. Di sanalah pencarian berubah menjadi kehadiran. Dan di sanalah makrifat, bukan sebagai gelar, tetapi sebagai cara hidup yang sunyi, jujur, dan penuh cinta.